Tiga kita mulai. 1, 2, 3. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar bergerak serentak. Selamat malam untuk para penonton Al-Fatah Official di mana saja berada yang mencintai tanah air Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang politik. Saya suka sekali ini. Dan yang saya ingin bahas adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini merupakan bapak politik identitas yang berkampanye lewat masjid, kemudian mengait-ngaitkan tentang agama, isu-isu agama yang sekarang, sehingga banyak masyarakat yang melihat itu semua menjadi hal yang baik. Namun pada hakikatnya sebaliknya, antitesanya. Kemudian saya mengatakan seperti ini, bahwa Anies Baswedan ini bahkan sulit untuk menjadi capres. Ini bukan presiden ya, tetapi masih capres. Ini akan sulit. Kenapa? Karena dilihat dari segi kampanyenya, kemudian dari segi tingkah lakunya selama dicalonkan oleh Partai Nasdem. Itu elektabilitasnya juga sangat menurun Partai Nasdem. Kemudian Anies juga ini sangat turun. Namun di beberapa provinsi terjadi yang namanya banyak sekali ya, antara calon yang lain elektabilitasnya naik, kemudian ada elektabilitasnya turun juga. Yang pertama, alasan saya kenapa saya katakan bahwa Anies ini sulit menjadi capres. Pertama, karena tidak konsisten dan tidak kompeten. Pertama, yang saya katakan tadi tidak konsisten. Tidak konsisten dalam berargumentasi, dalam ingin menindaklanjuti perbuatannya. Kita bisa lihat sebagaimana yang pernah dia katakan bahwa air hujan itu turun dari atas langit kemudian masuk ke tanah. Dia hanya membuat selokan-selokan sumber resapan yang tidak ada gunanya, saya katakan. Ini kan lagi dibongkar cat rumah, atap rumah dicat, besok lagi dibongkar salin, bongkar pasang, itu saja. Masa jadi presiden besok bongkar pasang. Ini kan tidak mencerminkan kekonsistenannya. Kemudian yang kedua, tadi itu tidak kompeten, tidak bisa bekerja. Saya ulangi, tidak bisa kerja. Karena setelah Anies ini lengser daripada jabatan menjadi gubernur DKI Jakarta, kita bisa lihat bahwa PJ Heru ini memperbaiki masalah-masalah yang ditinggal oleh Anies Baswedan ini. Dia jadi gubernur bukan membersihkan masalah, tetapi meninggalkan masalah. Terutama dari sumber resapan yang saya katakan tadi, kemudian juga JIS yang belum lengkap lah administrasinya, kemudian Formula E juga masih ada kekomplikan bersama KPK. Ini kan menggambarkan bahwa Anies ini tidak kompeten, tidak bisa bekerja, sehingga dibuat sumber resapan yang air itu masuk ke dalam tanah. Kemudian PJ Heru menggantinya dengan membuat bendungan yang sangat besar, yang bisa mengaitkan antara air hujan itu turun nanti bisa diarahkan ke sana. Kemudian yang kedua, nasionalisme ini diragukan. Kenapa saya katakan begini? Karena ketika kemarin videonya viral bahwa tentang menyanyikan maju tak gentar,
Ini kan dah hafal kemudian mengganti lirik, salah lagi. Udah besar suaranya, salah lagi. Ini kan bisa kita katakan bahwa nasionalisme Anies Baswedan ini diragukan sekali. Saya ragukan sekali ini. Dia sudah mengatakan baju batik kemudian tidak pas dia pakai, bahwa bawahannya seharusnya bawahannya. Ini kan sudah keterlaluan ini. Dan dari sana bahwa jiwa nasionalisme Anies Baswedan ini saya ragukan karena hal yang tadi. Kemudian kita bisa melihat bahwa Pak Presiden Jokowi sangat bangga dengan mengaku bahwa saya ini orang Solo. Kita bisa lihatlah Pak SBY juga sangat mengagumi di mana dia tinggal. Namun Anies Baswedan ini ketika ke Aceh dia mengatakan saya tinggal di sini, kemudian dia ke Medan dia juga mengatakan saya tinggal di sini. Oleh karena itu kami ini bingung, apakah rumahnya di mana? Ini kan tidak jelas, walaupun ada banyak isu-isu yang mengatakan keturunan Yaman, kemudian apa, ini kan masih kita bingungkan ini. Oke, dari alasan itu bisa kalian simpulkan, karena ini merupakan persepsi saya, perspektif saya, apa yang saya pikirkan, bahwa saya ingin memesan kepada kalian bahwa pilihlah pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Kemarin sudah disebutkan oleh Pak Presiden Jokowi kayak gimana tanda-tandanya. Nanti bisa kalian tonton di channel-channel yang lain, bisa itu sangat viral di channel 2045 juga ada, bahwa pilihlah pemimpin yang dicintai oleh rakyat, yang mau turun ke rakyat, ke lapangan. Jangan sampai pilih pemimpin yang hanya bisa duduk di bangku yang empuk kemudian yang ber-AC, jangan. Tapi pilihlah pemimpin yang dicintai oleh rakyat, yang tidak berdekatan dengan ormas-ormas radikal yang intoleran. Ini Anies kan adik saya Pak Jokowi, dia sangat dekat dengan ormas yang radikal yang sudah dinonaktifkan oleh pemerintah. Dari video tadi semoga apa yang kalian nanti di tahun 2024 semoga bisa kalian pilih pemimpin yang jujur, yang mencintai rakyat, yang dicintai oleh rakyat. Gitulah kura-kura.